Sebenarnya, Kirana sudah bangun saat ini, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Dia memandang Nathan terheran-heran. Semua persis dengan perkataan Nathan. Keluarga Andersen sangat menginginkan dia kerja kembali. Mengapa? Ketika dia mendengar bahwa Nathan meminta kakeknya untuk menjemputnya secara langsung, Kirana ketakutan dan tanpa sadar menarik lengan Nathan. Philip selalu diagungkan, bagaimana dia bisa datang untuk memohonnya secara langsung. Dengan begini, Nathan hanya akan membuatnya marah. Oke, jika Philip tidak datang untuk memohonnya secara pribadi, lupakan saja. Bye. Nathan menutup telepon. Kirana mendorongnya, apakah kamu gila? Berani meminta kakek untuk memohon padaku. Menurutku kita kembali sendiri saja. Dari nadanya, sepertinya ada sesuatu yang sangat penting. Jangan, tunggu saja. 3, 2, 1. RRR. Benar saja, ketika Nathan menyelesaikan hitungan mundur, telepon berdering. Suara John memelas, kakek telah setuju untuk menjemputmu, beritahu aku alamatnya. Hotel bermandi University City. Berapa nomor kamarnya? Nathan tertawa, kamu tidak perlu tahu nomor kamar, Philip tiba di sini, kita akan turun. Petik 2. Nathan melakukan pencegahan takut Philip tidak datang. Hah. Kakek benar-benar datang. Sejak masih kecil, Kirana hidup dalam bayang-bayang Philip, dan saat ini tubuhnya gemetar ketakutan. Apa yang membuatmu gelisah? Dia ke sini untuk memintamu kembali. Nathan tersenyum. Kirana sangat ketakutan sehingga dia melupakan prediksi Nathan sebelum ini, bahwa Philip akan datang sendiri dan memintanya kembali. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah Mercedes-Benz berhenti di depan lobi hotel. Philip muncul. Oke, ayo kita turun. Tubuh Kirana masih gemetar dan terus memegangi lengan Nathan. Ketika Philip melihat Kirana, dia menghampirinya, Kirana, oh, cepat masuk ke mobil. Kakek ada hal penting yang ingin didiskusikan denganmu. Cepat masuk ke mobil. Petik 2. Kirana tercengang melihat wajah kakeknya yang cerah dan bahagia. Sejak kapan kakek pernah tersenyum padanya? Di dalam mobil, Philip bersikap manis pada Kirana. Kirana, kakek ingin berbicara serius, dulu kamu mengerjakan pengembangan Taman Ekologi Agats. Sekarang kesempatan datang, dan pemimpin Kementerian Perencanaan Pembangunan meminta kamu untuk menyerahkan proposal dan menjelaskan secara detail. Petik 2. Kamu harus melakukan yang terbaik. Kakek yakin kamu bisa memenangkannya. Kirana masih kebingungan, saat diantar sampai gedung Departemen Perencanaan Pembangunan. Waktu menunjukkan pukul 7:50. Akhirnya, Nathan dan Kirana sampai di kantor kementerian. Ketika Weston Smith melihat Kirana, dia segera berdiri dan menyambutnya, Miss Kirana sudah datang. Silahkan duduk. Kalian mau minum teh atau kopi? Aku mau teh, dan beri dia kopi. Nathan duduk dengan santai. Kirana masih tercengang. Orang ini adalah Weston Smith, yang bertanggung jawab atas pengelolaan Kementerian Perencanaan Pembangunan. Jangankan diriku, bahkan Darwin Clark juga akan menundukkan kepalanya ketika bertemu dengannya. Bagaimana bisa dia begitu ramah pada diriku? Seperti mau menyembahku saja. Dengar tidak? Cepat buatkan. Weston Smith berkata kepada sekretaris. Miss Kirana, silakan duduk. Weston Smith berkata sopan kepada Kirana. Ayo duduk. Melihat Kirana tercengang, Nathan menarik Kirana ke sisinya untuk duduk. Teh dan kopi segera disajikan. Kirana memegang kopi dengan kedua tangannya yang gemetaran. Nathan menyilangkan kakinya dan duduk selayaknya bos. Weston Smith berdiri seperti pelayan, dengan hormat. Dia bahkan tidak berani menatap Nathan. Ini dia yang selalu dibicarakan orang-orang. Setelah Kirana mencoba tenang,
dia berdiri dan menyerahkan proposalnya. Mer Smith, aku Kirana, ini proposal aku. Silakan dilihat. Weston Smith tersenyum dan berkata, kemampuan Anda sudah diakui semua orang. Kami yakin, kami tidak perlu membaca proposalnya lagi. Uhuk-uhuk. Ketika Weston Smith bertatapan dengan Nathan, dia segera mengambil proposal itu dan mempelajarinya bersama beberapa pemimpin proyek. Kirana sambil menjelaskan. Sekitar setengah jam kemudian, Weston Smith berdiri dan berkata sambil tersenyum, sesuai yang diprediksikan. Ini sempurna. Evaluasi proposal ini mendapat poin 95. Kami telah merevisi beberapa detail, dan sekarang sudah sempurna. Petik 2. Nathan tersenyum, itu berarti kalian memilih kami. Petik 2. Weston Smith mengangguk dan berkata, sebanyak 33 perusahaan telah mengikuti tender dalam pemilihan pertama. Saat ini, Mes Kirana memiliki skor tertinggi. Selain itu, kami telah memeriksa kapasitas perusahaan Britannica Anders. Dan kalian sangat berkompeten. Ini hanya formalitas, dan setelah 3 hari kita sudah bisa menandatangani kontrak kerja sama. Kirana tidak mengerti, apa ini sudah ditentukan dari awal. Nathan berdiri, menarik Kirana, dan berkata, terima kasih. Ah, tidak, memang sudah kewajiban kami. Petik 2. Weston Smith hampir tersungkur ketika dia mendengar Nathan mengucapkan terima kasih. Walau sudah sampai di luar, Kirana masih mengira ini hanya mimpi. Philip dan segerombol orang segera mengerumuni mereka. Kirana, bagaimana tadi? Kakek, kita telah lulus pemilihan pertama, dan aku mendapatkan peringkat tertinggi, 95 poin. Mer Smith meminta aku datang ke sini untuk menandatangani kontrak 3 hari lagi, dan proyek ini akan dikembangkan oleh aku, kita. Tapi masih harus menunggu proses, dan masih harus dirahasiakan. Kirana awalnya ingin mengatakan bahwa dia akan mengembangkan proyek ini sendiri, tetapi ketika dia melihat Philip, dia tanpa sadar mengubah nada suaranya. Bagus, bagus. Kirana, kamu adalah kebanggaan kakekmu. Kamu adalah pahlawan keluarga Andersen. Philip berkata penuh semangat. Yang lain juga sangat bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah proyek triliunan dolar. Kirana merasa seperti dalam mimpi. Sedari kecil, Philip hanya memujinya 2 kali. Pertama kali, saat dia menikah dengan Nathan, pebisnis baru yang sukses, 6 tahun lalu. Pujian kali ini membuatnya merasa tidak nyata. Philip bertanya dengan sedikit cemas, Kirana, proyek ini sekarang diberikan kepada kita. Dalam 3 hari cukup dengan menandatangani kontrak. Apa kamu yakin? Kirana mengangguk, kakek, aku yakin. Oke, kakek lega sekarang. Philip menghela nafas lega. Kemudian, Nathan dan Kirana pulang. Philip juga pulang bersama yang lainnya. John tertawa, ayah, aku tidak menyangka. Kita memenangkannya. Aku meminta seorang teman untuk bertanya kepada sekretaris pemimpin Departemen Perencanaan Pembangunan, dan memang benar. Petik 2. Wajah Philips ceria, yah, ini adalah hal yang membahagiakan bagi keluarga Andersen. Adrian ragu sekian lama, akhirnya bersuara dan berkata, kakek, apakah kakek benar-benar ingin menyerahkan pengembangan proyek kepada Kirana? Aku khawatir Nathan berulah, pada akhirnya proyek ini bukan milik kita nantinya. Philip tersenyum dan berkata, Adrian, sudah kupikirkan dari awal. Tidakkah kamu mendengarkan apa yang aku tanyakan? Sekarang proyek itu telah ditetapkan milik kita, kita hanya perlu menandatangani dalam 3 hari. Saat ini, Kirana sudah tidak bermanfaat lagi. Lagi pula, dapatkah perusahaan kecilnya mengembangkan proyek bernilai triliunan dolar? Petik 2. Jadi, dalam 3 hari, kamu pergi untuk menandatangani kontrak.
Kakek hanya menjadikan Kirana sebagai boneka saja, dan sebenarnya tidak akan berpartisipasi dalam pengembangan proyek. Hahaha, kakek, benar-benar cerdik. Adrian tersenyum licik. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.